Huawei Mate X-T hadir resmi di Indonesia. Smartphone yang sangat menarik dan juga inovatif ini diresmiin juga di Indonesia. Smartphone ini bukan foldable biasa, bukan lipat dua seperti biasanya, tapi dia lipatannya ada 3. Penasaran? Seperti biasa, sebelum kita membahas Huawei Mate X-T Ultimate, kita kasih bumpernya lewat dulu. Monggo Mas Editor. Smartphone lipat 3 versi komersial pertama dan juga paling tipis di dunia saat ini. Tapi tetap yang kayak gini beneran fungsional apa cuma gimmick? Kita akan bahas satu persatu di video kali ini. Jadi sebelum kita mulai syuting, kita udah nyobain nih dan juga ngulik sedikit tentang smartphone unik yang satu ini. Karena smartphone ini punya sebuah inovasi segar yang bikin dunia gadget jadi makin seru. Buat yang belum tahu, Huawei Mate X-T Ultimate bakal dijual di Indonesia dengan harga kisaran di 50 jutaan. Mungkin akan banyak orang yang berpikiran bahwa ini smartphone yang sangat mahal. Memang, yang jelas smartphone ini bukan diperuntukkan untuk kaum menang mending ya. Lagi pula, untuk inovasi sekeren ini emang pastinya ada harga yang harus kita bayarkan. Apalagi saat ini Huawei adalah satu-satunya brand yang menjual smartphone trifold dalam bentuk Mate X-T Ultimate. Udah berada di pasaran dan juga bukan sekedar konsep. Dari segi tampilan, Huawei Mate X-T di bagian belakang ini sebenarnya langsung mengingatkan kita sama Mate X6 pendahulunya. Material vegan leather yang dikombinasikan sama warna merah plus aksen emas. Warna merahnya dari casing tetap kelihatan keren dan bikin look smartphone-nya sendiri jadi kelihatan keren kayak kalau misalnya mau show off. Mantep banget lah. Apalagi ketika smartphone ini dibuka lipat 3, kerasa banget aura mahalnya. Sebenarnya rumor konsep smartphone lipat 3 ini sudah lama sekali beredar di media sosial, tapi hanya sebatas prototipe uji coba yang tidak dijual ke pasaran. Tapi pada akhirnya kita semua bisa menikmati teknologi ini di dalam genggaman kita. Smartphone ini enggak cuma gabungan antara 3 layar yang disatukan menjadi satu. Dia memiliki keunikan dari layar samping yang terekspos keluar. Jadi titik tersebut harus sangat diperhatikan ketika kalian menggunakan smartphone ini. Tapi tenang aja, karena layar dari smartphone ini menggunakan layar berjenis LTPO OLED fleksibel multi arah yang diklaim mampu menahan kompresi dan juga meningkatkan ketahanan lipatan layar hingga 25%. Ditambah lagi, di dalam paket pembeliannya sudah diberikan soft case yang eksklusif untuk smartphone ini. Jadi layar smartphone yang terekspos ini akan terlindungi oleh casingnya. Jadi pastinya Huawei sama sekali enggak mengecewakan untuk soal lipatan layar. Bener-bener dipikirkanlah dengan matang. Memiliki ketebalan yang juga tipis banget. Tebalnya ketika smartphone ini dalam keadaan terbuka hanya sekitar 3,6 mm dan ketika kondisi tertutup memiliki ketebalan di 12,8 mm. Ketebalannya juga hampir sama dengan smartphone pada umumnya. Bentang layarnya ketika dalam kondisi terbuka berukuran 10,2 mm dengan kemampuan refresh rate 90 Hz. Ukurannya nyaris mendekati tablet. Kalau orang menyebutnya smartphone dengan layar bongsor adalah phablet, penggabungan antara smartphone dengan tablet. Lanjut, pada pembahasan kamera, memiliki kamera utama yang beresolusi 50 MP, kamera periskop 12 MP dan juga kamera ultrawide sebesar 12 MP. Smartphone ini sendiri mampu merekam video hingga resolusi 4K 60 fps dengan ditanamkan OIS serta AIS. Untuk kamera depannya beresolusi 8 MP dengan kemampuan perekaman 4K 30 fps. Di bingkai kamera belakangnya memiliki ciri khas yang unik. Dan kabar yang beredar lagi, bingkai tersebut dibuat dengan cara handmade dan Huawei memberikan eksklusivitas yang berbeda. Karena akan ada perbedaan frame kamera antara Huawei Mate X-T Ultimate satu dengan yang lainnya. Untuk kualitas kameranya bisa dibilang bagus, tapi bukan yang terbaik. Lagi pula, pemilik smartphone ini pastinya punya gadget lain sih.
untuk bikin konten ataupun sekedar foto-foto. Saat disayangkan sebenarnya kalau mengingat harganya yang cukup mahal. Tapi kalau mau mengejar kualitas kamera yang luar biasa juga, harganya pasti juga akan terkorbankan. Smartphone canggih ini menggunakan chipset garapan mereka sendiri, yaitu Kirin 90. Dengan kapasitas RAM 16GB dan pilihan varian internal memori dari 256GB hingga 1TB, tanpa memiliki slot microSD. Baterainya juga cukup besar dengan kapasitas 5600 mAh. Jadi karena bodi yang tipis ini, Huawei menanamkan baterai tersebut dan membaginya ke dalam 3 layar smartphone ini. Jadi baterainya tetap punya kapasitas besar namun tidak meninggalkan bodi yang tipis banget. Dengan adanya prosesor yang kencang dan juga RAM serta ROM yang memadai, smartphone ini mampu melibas berbagai macam aplikasi pada umumnya. Mulai dari nonton YouTube, scroll sosmed, ngetik-ngetik kerjaan, bahkan main game. Namun, perlu kalian tahu bahwa main game di dalam smartphone ini mungkin butuh sedikit penyesuaian. Mengingat bentang layarnya yang memiliki dimensi yang tidak pada umumnya. Tapi, kalian tetap bisa main game normal jika kalian bermain dalam keadaan terlipat. Tapi pastinya pemiliknya tidak akan menggunakan smartphone ini untuk bermain game. Mereka pasti punya smartphone lain yang bisa mereka pakai untuk memainkan game-game berat ataupun game favorit mereka. Nah, di balik segala kemewahan dan juga keunikan teknologi serta eksklusivitasnya, smartphone ini memiliki beberapa kekurangan yang sangat disayangkan, mengingat harganya yang cukup fantastis. Smartphone ini hanya memiliki sertifikasi IPX8 yang artinya smartphone ini tidak tahan debu, dan mengingat smartphone ini memiliki banyak sekali celah untuk debu masuk ke dalam komponen dan berpotensi mempengaruhi kinerja maupun berpotensi merusak. Setelah itu, kamera yang belum bisa dibilang yang terbaik juga karena terbatas hingga resolusi 50 MP saja. Selanjutnya, smartphone ini hanya mendukung jaringan 4G. Sedangkan sekarang banyak berterbaran smartphone mid-range bahkan low-end yang sudah sanggup memberikan jaringan 5G agar mendapatkan kualitas internet yang jauh lebih baik dan juga kencang. Kalau menurut kita sih mending nunggu penyempurnaan yang mungkin akan lahir dari seperti Ultimate 2 ataupun Ultimate Pro ya. Nah, sekian adalah review singkat dari Huawei Mate X-T ataupun hands-on pertama kita. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Atau misal kalian juga udah pernah megang HP ini dan kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan saya Pusat HP dan Laptop.